Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik sahabat-sahabat, perkenalkan saya Sidik Alifatoni dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dari Fakultas Dakwah Prodi Manajemen Dakwah semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi standar tugas mata kuliah Manajemen Produksi Siaran Dakwah. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan produksi. Jadi ada 3 macam produksi siaran televisi, itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada tahapan praproduksi, yang kedua produksi, yang ketiga pasca produksi. Nah, sebelum kita menginjak sesi selanjutnya, saya akan menjelaskan atau menyampaikan seperti apa sih praproduksi itu. Praproduksi ialah suatu ide atau gagasan atau tahapan sebelum kita mencapai suatu produksi atau sebelum kita membuat konten. Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa kaitan. Yang pertama praproduksi. Jadi praproduksi ada yang ramai digunakan banyak orang, yaitu yang pertama harus mencari ide, yang kedua riset, pencarian narasumber ataupun tokoh-tokohnya, yang keempat pembuatan naskah, dan yang kelima set design, yang keenam breakdown atau rundown, yang ketujuh wardrobe, yang kedelapan bagian organisasi produksi. Jadi kali ini saya akan membuat suatu konten karena ini bulan puasa ya, bulan Ramadan, bulan yang berkah. Saya akan membuat konten berkaitan dengan pembagian takjil. Nah, apa konsep pertama yang kita lakukan? Kita harus tahu dulu seperti apa sih takjil. Nah, takjil itu adalah sebuah mungkin makanan snack ya, sekitar snack sebelum kita berbuka puasa gitu, sebelum makan nasi. Itulah takjil kalau menurut saya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih berapa orang, maksudnya target kita tuh berapa, yang takjil kita berapa. Misalnya kita ada 100 takjil. Jadi kita juga harus kalau biasanya sih kebanyakan kalau ramai orang-orang membagikan takjil tuh di masjid, di jalan raya gitu ya. Mungkin saya akan mengikuti yang di jalan raya aja. Jadi sesuatu yang pertama kita harus adanya sebuah kelompok dulu, sebuah organisasi. Gak mungkin dong kita menyiapin takjil semuanya itu dengan satu orang, dan gak mungkin dong kita membuat konten ataupun video ataupun film hanya satu orang, dan satu orang pun itu termasuk pemeran utama, tokoh, naskah, semuanya dia yang murani. Itu nggak mungkin terjadi. Jadi yang pertama kita harus ada sebuah bahan-bahannya, ada sebuah orangnya, SDM, sumber daya manusia. Yang ketiga kita harus tahu lokasinya dan apa sih gunanya takjil ini, pembagian takjil ini. Jadi contoh baiknya, yang pertama kita memberi ya, kita memberi dan kita nggak berharap untuk diberi lagi gitu. Jadi dengan ikhlas. Jadi kita memberi contoh sebagai mana orang-orang yang dermawan gitu. Bila mana misalnya ada fakir miskin ataupun orang yang membutuhkan, kita coba kita tolong. Jadi itu buat contoh bagi orang-orang yang kaya gitu, biar bersedekah gitu. Yang fakir miskin ataupun orang yang belum mampu itu juga ikut merasakan, ikut senang karena mereka juga berpuasa gitu. Karena puasa itu ada 2 ciri, ada juga 2 filsafah, yaitu puasa bagaimana ulat dan ular, sama-sama hewannya kan. Hanya saja kalau puasa ular itu akan tetap sama gitu, tidak ada perubahan di dalam orang tersebut. Bagaimana bisa? Karena sebuah ular ya, contoh yang pertama itu adalah ular yang kalau ramai bisa dikatakan hewan buas,
dan yang berbisa. Dia juga puasa. Misalnya nih dia berganti kulit ya, berganti kulit itu dia menunggu, dia tirakat, dia puasa. Habis setelah kulitnya udah, dia ditinggalin, udah berganti kulit yang baru, kelakuannya dia tetap sama, dia tetap berbisa, dia tetap hewan buas, dan dia tetap kayak gitulah. Coba bayangin yang satunya, ulat yang kadang-kala di pandang masyarakat itu hewan yang menjijikan, bahkan jalannya aja ngesot gitu ya ulat. Tapi ulat juga puasanya apa? Dia saat menjadi kepompong, dia waktu dia keluar gitu kan, dia menjadi kupu-kupu yang indah, yang awalnya tadi makannya daun doang, makanin daun, dan sekarang dia makannya madu, mencari madu di bunga-bunga, dan itu membantu sebuah penyerbukan pada bunga tersebut, jadi bermanfaat. Dan target saya ini kepada anak-anak kecil juga. Kenapa harus mengajak anak kecil-kecil? Jadi sekalian kita harus menanamkan benih-benih sedekah. Jadi kita harus menanamkan atau membiasakan anak-anak kecil itu juga suka bersedekah dari usia dini, dari usia kecil, agar dewasa kelak insya Allah menjadi anak-anak yang ahli sedekah. Mungkin seperti itu. Sahabat, untuk tahapannya selanjutnya yaitu adalah produksi. Berikut akan saya sampaikan berkaitan dengan produksi, entah itu video ataupun foto-fotonya ya. Saksikan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Jadi ada penyampaian video atau foto-foto berkaitan dengan yang saya ambil, yaitu takjil berkah di bulan Ramadan. Nah, nanti kalau ada kritik dan sarannya silahkan di komentar ya. Terima kasih. Oh ya, untuk tahapan selanjutnya yaitu masih ada pasca produksi, tapi bukan kali ini ya, untuk episode selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.